Bayangkan Anda berada dalam sebuah hubungan, tapi pasangan Anda punya dorongan seksual yang begitu besar, bahkan terasa berlebihan. Awalnya mungkin menyenangkan, karena ada rasa dibutuhkan dan diperhatikan. Tetapi lama-kelamaan bisa menimbulkan rasa lelah, kebingungan, bahkan konflik. Situasi inilah yang sering dialami ketika seseorang memiliki pasangan yang disebut hypersex. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi hal ini dengan cara yang sehat? Pertama-tama, kita perlu memahami konteksnya. Hypersex atau hypersexuality bukan sekadar pasangan yang suka bercinta. Tapi ini adalah kondisi ketika dorongan seksual begitu tinggi hingga melebihi rata-rata. Ada banyak faktor yang bisa berperan, mulai dari kondisi psikologis, hormonal, sampai faktor gaya hidup tertentu. Dalam hubungan, perbedaan kebutuhan seksual antara pasangan tentu wajar. Tetapi jika perbedaannya terlalu jauh dan tidak dikelola, itu bisa menjadi sumber masalah serius. Apa saja masalah yang sering muncul? Biasanya, pasangan yang tidak memiliki dorongan sebesar itu akan merasa tertekan, seolah-olah dituntut terus-menerus. Bisa juga muncul rasa bersalah karena tidak bisa mengimbangi, bahkan muncul pertengkaran yang berusaha keharmonisan. Karena itu, kuncinya bukan menghindar atau menyalahkan, tetapi membangun komunikasi intim. Komunikasi intim berarti berani terbuka, berani menyampaikan perasaan dan berani mendengarkan pasangan. Misalnya, ketika merasa lelah, katakan dengan jujur tapi penuh kasih. Aku sayang kamu, tapi aku butuh istirahat. Bisa kita atur ritme yang nyaman buat kita berdua? Kalimat seperti ini jauh lebih baik daripada mengatakan, kamu terlalu nafsu atau kamu aneh. Ingat, kata-kata yang menyalahkan hanya akan membuat pasangan merasa disudutkan. Langkah berikutnya adalah mencari titik tengah. Seks dalam hubungan tidak selalu harus dihitung dari seberapa sering, tapi seberapa berkualitas. Ada banyak cara untuk menjaga keintiman tanpa selalu berhubungan penuh, misalnya lewat sentuhan, pelukan, atau kebersamaan yang hangat. Dengan begitu, kebutuhan emosional dan fisik bisa sama-sama terpenuhi. Selain itu, komunikasi tidak selalu harus berupa kata-kata. Bahasa tubuh dan isyarat sederhana juga bisa menjadi cara untuk memberitahu pasangan kapan Anda siap dan kapan Anda butuh waktu sendiri. Ini akan membantu pasangan belajar memahami ritme Anda, tanpa harus selalu terjadi penolakan yang menimbulkan sakit hati. Dan yang tidak kalah penting, jaga empati. Dorongan seksual yang tinggi bukanlah kesalahan, sama seperti lapar atau haus. Itu adalah kebutuhan alami tubuh. Jadi, alih-alih memandang pasangan sebagai masalah, lihatlah situasi ini sebagai tantangan yang bisa diselesaikan bersama. Dengan komunikasi yang sehat, kejujuran, dan empati, hubungan tetap bisa harmonis meskipun kebutuhan seksual antara Anda dan pasangan tidak selalu sama. Kesimpulannya, menghadapi pasangan hypersex bukan berarti hubungan Anda bermasalah. Justru, ini bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan kedekatan emosional. Ingat, hubungan yang sehat bukan hanya tentang seks, tetapi tentang rasa saling percaya dan saling menghargai. Jadi, jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mendengarkan, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional bila diperlukan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa lagi di episode podcast Kamar Sehat berikutnya.